psikologi pendidikan? Ada yang sudah belajar? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum sama sekali. Psikologi pendidikan aja, Pak. Atau kalau misalnya berbicara mengenai sebentar jadi feedback gini. Ya, halo. Ada yang udah mengenal mengenai psikologi pendidikan itu sendiri? Suara saya jelas tidak? Jelas, Pak, jelas. Atau psikologi aja. Ada yang mengenal nggak tentang psikologi itu sendiri? Mengenai studi kesehatan mental, Pak. Ya, oke, satu-satu. Siapa? Raisen. Siapa? Ada? Ya, Salma. Setahu saya, jadi psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Oke. Amelia? Menurut sepengetahuan saya itu psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia gitu. Oke. Mempelajari perilaku manusia gitu ya. Jadi perilaku apa yang dipelajarinya? Kira-kira kalau kita mempelajari perilaku manusia, perilaku apa yang dipelajarinya? Mengenai kejiwaan dari manusia itu sendiri, Pak. Kalau kejiwaan gitu ya. Apakah perilaku mengikuti perkuliahan itu termasuk dari perilaku kejiwaan? Atau gini, kalian kira-kira apa tujuannya? Maaf, Bapak, tadi suara Bapak sempat putus-putus. Oke. Kalau misalnya kalian mengikuti proses perkuliahan, kira-kira tujuan dari mata kuliah yang kalian yang kalian ikuti itu tujuannya untuk apa? Masih putus-putus nggak? Enggak, Bapak, jelas. Oke. Kira-kira apa? Kira-kira apa tujuannya? Ya, Azmi, apa? Tujuan berkuliahnya, Pak. Jadi selain ini mendapatkan ilmu, kita juga kan sudah mengontrak mata kuliah tersebut. Jadi untuk memenuhi SKS gitu, Pak. Memenuhi SKS gitu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana perilaku motivasi yang dilakukan oleh si peserta didik ketika misalnya tujuannya hanya memenuhi SKS saja. Jadi kalau misalnya memenuhi SKS, sebenarnya kalian cukup kontrak saja, itu sudah terpenuhi tanpa melakukan namanya proses perkuliahan, gitu ya. Nah, tapi mungkin saya yakin dari teman-teman kalian memiliki tujuan-tujuan yang sangat berbeda sekali. Jadi kalau misalnya orang jauh lalu datang ke UPI, mungkin niat yang dilakukannya agak berbeda.
dibandingkan orang yang memang dekat dengan kampus gitu. Jadi memiliki rasa keinginan tahuan gitu ya. UPI itu sendiri. Tapi kalau misalnya sudah mengetahui, mungkin saja dia lebih cenderung ada tingkatan bahwa saya ingin melakukan proses pembelajaran di UPI karena saya sudah tahu minimal bangunan-bangunan yang di UPI itu sendiri. Kan ini ada hal-hal yang berbeda, dan itu yang ditunjukkan perilaku yang ditunjukkan oleh si mahasiswa itu sendiri. Sangat berbeda sekali. Nah, ketika perbedaan itu muncul, artinya kan perilaku individu itu unik semuanya. Ya, kalau misalnya kalian mulai perkuliahan, yang pertama kali kalian lakukan kira-kira apa? Misalnya ada yang sarapan dulu ataupun yang belum sarapan sama sekali gitu ya. Bahkan sampai sekarang masih teringat gitu, nanti habis kuliah ini sarapan apa atau makan apa. Nah, itu bentuk dari perilaku yang dipikirkan oleh si mahasiswa itu sendiri. Atau jangan-jangan ketika misalnya kalian duduk di sini, mata kuliah ini tuh mata kuliah apa? Mungkin sekilas ada punya pikiran yang seperti itu. Atau kayak atau prodi sejarah itu sendiri. Nah, ini juga kan menjadi hal-hal yang memang menurut saya akan berbeda gitu ya tindaknya. Dan ini nanti akan tergantung dari pola-pola yang dilakukan. Nah, benar Neng, kalau misalnya kita berbicara mengenai psikologi pendidikan, artinya ya sebenarnya berbicara mengenai perilaku individu itu sendiri. Nah, perilaku individu ini merupakan perilaku yang ada di sekolah kayak gitu. Jadi mulai dari peserta didik, bagaimana dia berperilaku selama dia berada di lingkungan akademiknya itu sendiri. Ya. Nah, kita ada terminologi dari psikologi itu sendiri. Sebenarnya kan bahwa konsep psikologi ini kan visi dan logos, artinya jiwa atau ruh, dan logos itu artinya ilmu. Jadi kalau misalnya kita mempelajari karakteristik perilaku individu tanpa adanya ilmu, itu akan cenderung kita kehilangan arah bagaimana kita membimbing orang dengan baik dan benar. Nah, ilmu itu untuk apa? Untuk mempelajari nanti perilaku si individu itu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian sedang mencatat sekarang, itu sebenarnya perilaku yang perlu dipahami oleh peserta didik. Kenapa orang itu mencatat materi yang akan disampaikan oleh seorang dosen? Karena dia memiliki perilaku untuk mengingat informasi yang sudah diberikan oleh dosen. Ada juga mahasiswa yang tidak perlu menulis oleh si dosen itu sendiri. Itu berbeda. Dan bagaimana kita mempelajari dua perilaku, kinestetik dan mengenai teori belajar, nanti kalian akan mempelajari bagaimana individu memiliki gaya-gaya pembelajaran itu sendiri. Nah, itu cara mempelajari perilaku si individu itu sendiri. Dari hal yang sederhana saja, menurut saya. Ya, kalau misalnya ada orang yang memang dia duduk, tidak mencatat dan tidak mendengar,
mungkin saja dia orangnya lebih cenderung dia memiliki gaya pembelajaran kinestetik. Dan itu merupakan perilaku yang ada di individu itu sendiri. Dan bagaimana kita mempelajari bahwa perilaku itu benar-benar merupakan perilaku dari yang dimiliki oleh si individu itu. Artinya nanti akan berkaitan dengan proses mental si organisme, si individu itu sendiri. Nah, bagaimana kita ketika sudah mempelajari ilmu psikologinya, bagaimana dikaitkan dengan pendidikan? Jadi kalau misalnya kalian menemukan orang-orang yang telat dalam melakukan proses pembelajaran, atau misalnya dia cenderung sosialnya kurang bagus, atau dia misalnya melanggar tata tertib, artinya dia itu melakukan perilaku dalam setting dari pendidikan itu sendiri. Ya. Jadi bagaimana mempelajari orang-orang yang memang dikatakan bahwa perspektif psikologi ini bisa membantu mempelajari orang-orang yang belum optimal dalam mencapai perkembangannya. Jadi kalau misalnya orang itu secara sosialnya kurang bagus, artinya dia belum optimal dalam keterampilan sosialnya. Nah, lalu selanjutnya, kalau psikologi pendidikan kan ibaratnya ilmu yang mempelajari si peserta didik itu dalam setting pendidikan. Mulai dari bagaimana si orang itu memiliki motivasi belajarnya, lalu konsentrasinya. Saya yakin konsentrasi yang kalian hadapi sekarang sangat bermacam-macam sekali. Banyak pikiran yang bercabang oleh kalian. Ini tidak perlu dicatat ya. Jadi nanti saya akan share materinya. Jadi tidak perlu repot-repot kalian mencatat, tapi kalian cukup memahami apa yang saya nanti berikan penjelasannya. Sangat bervariasi konsentrasi ini, dan konsentrasi itu merupakan salah satu perilaku bahwa si individu sedang terap ilmu atau informasi yang diberikan oleh si pendidik itu sendiri. Nah, informasi itu memiliki 3 sifat. Jadi kalau misalnya dalam knowledge itu kan bahwa materi itu harus benar, dan materi itu harus yakin, dan yang terakhir materi itu harus dapat dibuktikan. Ya, Bapak, maaf, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus? Ya, Pak, dari tadi putus-putus, jadi kurang jelas gitu. Oke, berarti saya harus pakai handphone. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jadi kalau misalnya kita mempelajari mengenai psikologi pendidikan, artinya kita sedang mempelajari perilaku individu itu di setting pendidikan itu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian menemukan orang-orang yang memang lemah dalam motivasi belajarnya, lalu dia ada orang yang konsentrasinya kurang bagus, bahkan sosialnya kurang bagus, lalu ada, kalau dalam psikologi itu, kalau sosialnya itu kan lebih cenderung ada yang terisolir, ada 2 macam. Jadi orang yang tidak dianggap oleh temannya, atau dia lebih menarik diri dari kelompoknya itu sendiri. Nah, itu orang-orang yang terisolir. Nanti kalian akan menemukan perilaku-perilaku yang seperti itu nanti di sekolah. Dan hal itulah yang memang perlu kita pahami gitu. Ketika misalnya ada orang yang motivasinya belajarnya itu rendah, bagaimana kita melakukan proses pembelajaran dengan baik. Nanti kita kan akan belajar bagaimana teori belajar itu sendiri untuk mengatasi orang-orang yang seperti itu. Dan
ada beberapa manfaat mengenai psikologi pendidikan itu sendiri. Yang pertama, nanti peserta didik itu kan atau pendidik itu memahami perkembangan peserta didik, terutama perkembangan belajar selama dia melakukan proses pembelajaran di sekolah, dan perkembangan aspek-aspek psikofisiknya yang terkait dengan pembelajaran. Ya, jadi kalau misalnya tadi ketika ada orang itu dia memahami materi, atau ketika siswa itu sedang menyerap ilmu dari proses materi yang diberikan oleh si pendidik, ada beberapa macam yang memang dia bisa pahami. Terkadang mahasiswa itu dia mengerti dari apa yang dibicarakan oleh si pendidik. Tapi ada juga si mahasiswa yang memang cenderung dia sudah mengerti, tetapi dia belum memahami apa yang dikatakan oleh si pendidik itu sendiri. Ada juga mahasiswa yang bisa dia memahami materinya, mengerti apa yang dibicarakannya, bahkan sampai dia bagaimana cara melakukan hal-hal yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari terkait materi tersebut. Dan ini merupakan sebuah informasi dari proses tacit knowledge itu sendiri dalam pembelajaran. Ya, lalu yang selanjutnya, memahami cara belajar peserta didik. Jadi kan tadi ada pembelajaran yang visual, ada yang pembelajaran kinestetik, dan ada pembelajaran yang secara auditorial. Bagaimana ini memahami karakteristik dengan gaya belajar si peserta didik itu sendiri. Dan ini akan mempengaruhi terkait dari pola bagaimana kita memberikan proses pembelajaran. Jadi nanti Neng, kalau misalnya kalian sudah menjadi guru sejarah, yang dilakukan oleh kalian itu tidak cukup hanya memberikan materi saja, tetapi kalian itu bisa membantu si individu itu di nilai-nilai dari aspek-aspek atau perkembangan yang ada di dalam diri individu itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang yang sosialnya kurang bagus, ya kalian bagaimana merubah strateginya itu dengan melakukan diskusi kelompok misalnya. Kan itu saling melebur. Jangan kelompoknya itu-itu aja. Itu juga salah satu alternatif. Nah, kan kalau sudah mengetahui perilaku yang dilakukan oleh si peserta didik, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita sebagai pendidik melakukan atau memfasilitasi orang-orang yang seperti itu. Nah, nanti arahnya ke sana. Lalu memahami hubungan antara belajar dan mengajar. Jadi belajar yang dilakukan oleh peserta didik itu seperti apa, dan bagaimana cara mengajar kita untuk memahami gaya belajar yang ditentukan oleh si peserta didik itu sendiri. Lalu mampu mengambil keputusan untuk pengelolaan pembelajaran yang lebih tepat. Artinya nanti si peserta didik juga akan memberikan sebuah pengetahuan yang didapatkan dari pendidik itu sendiri. Cara berpikir, cara dia melihat, pengalaman yang dia dapatkan, baik itu selama berinteraksi dengan dosen, selama berinteraksi dengan temannya, selama berinteraksi dengan keluarganya, itu menjadi sebuah mindset, cara berpikir si individu itu sendiri. Sehingga setelah dia mengambil sebuah intisari dari perjalanan, dia mengambil sebuah pengetahuan, dia mampu mengambil sebuah keputusan yang dia akan lakukan. Sederhananya gini, kamu masuk prodi sejarah dari mana? Dari siapa? Karena apa?
Kira-kira. Halo, pertanyaan saya sulit? Karena Allah, Pak. Karena keinginan diri sendiri, Pak. Oke. Karena keinginan diri sendiri. Ada yang lain nggak? Kenapa? Oke, karena orang tua. Ada lagi? Termotivasi oleh guru sejarah, Pak. Oke, motivasi. Karena termotivasi oleh guru sejarah. Bayangin kalau misalnya yang motivasinya itu adalah guru BK-nya. Pasti akan masuk ke prodi BK kan? Nah, itu tergantung dari motivasinya. Artinya, itu merupakan sebuah perjalanan. Perjalanan mengambil sebuah keputusan. Mengambil sebuah keputusan itu kan tidak semata-mata dari apa yang kita putuskan saja, tetapi dari mana kita mengambil sebuah informasi itu. Dan informasi itu didapatkan dari pengalaman kalian selama kalian berinteraksi dengan orang atau berinteraksi dengan informasi-informasi yang ada. Baik ketika misalnya kamu datang ke ruang BK, artinya kamu mendapatkan informasi. Ketika kamu diskusi dengan guru sejarah, artinya kamu sedang mendapatkan informasi. Kalau perempuan pas gitu ya, masuk sejarah. Karena kan mereka ahli sejarah. Nah, kalau misalnya kalian datang ke guru matematika, bisa jadi ada hal-hal yang memang memberikan motivasi dari guru matematika itu sendiri. Nah, informasi itu kan akan direkonstruksi dari cara berpikir kalian nantinya. Setelah kalian berpikir, setelah kalian berproses, mungkin saja cara pemikiran kamu itu belum yakin untuk diputuskan. Akhirnya kalian berkoordinasi atau berkolaborasi dengan orang tua. Setelah dari orang tua, ternyata kalian punya hal-hal yang baru dan memberikan nilai-nilai tambah bahwa saya akan mengambil sebuah keputusan. Dan pada akhirnya kalian membuktikan bahwa dari perjalanan kalian mencari sebuah pengalaman, perjalanan kalian selama berkolaborasi dengan orang lain, atau perjalanan kalian mencari informasi baik itu dari internet ataupun yang lain, sehingga kalian akan mengambil sebuah keputusan bahwa saya yakin bahwa mengambil prodi sejarah ini merupakan tindakan yang sangat benar. Nah, itu merupakan sebuah hal yang perjalanan yang sangat jauh sekali. Nah, sangat berpengaruh artinya pengelolaan proses pembelajaran yang diberikan. Jadi kan kalau proses pembelajaran yang diberikan itu tidak hanya diberikan selama proses pengajaran saja, tetapi selama dia berinteraksi itu merupakan sebuah dari proses pembelajarannya. Dan orang akan mengambil sebuah keputusan. Berarti kalian sebagai pendidik merupakan penentu dari masa depan si peserta didik itunya. Nanti. Penentu. Karena tanpa ada kalian, tidak ada orang yang bisa meneruskan generasi-generasi masa depan yang cemerlang. Jadi kalian merupakan garda depan, sosok garda depan yang mampu dan bisa menghasilkan lulusan peserta didik yang berkualitas. Tidak hanya dia pintar sejarahnya, tetapi dia pintar bagaimana dia berkomunikasinya. Tidak hanya dia pintar bagaimana sejarah itu berasal, tetapi peserta didik itu juga mengenal
pentingnya sejarah itu sendiri dan bagaimana si peserta didik itu memahami bahwa sejarah itu penting dalam proses pembelajaran. Nah, hal-hal itu yang memang perlu dipahami oleh kalian nantinya, sehingga hal-hal yang memang nantinya kalian akan mempelajari, perilaku yang akan kalian pelajari itu bisa dikelola dengan tepat. Nah, itu sekilas gitu ya mengenai